3 hari setelah gerobak bakso terbakar dan lenyap tanpa jejak, suasana kampung perlahan tenang. Riko mulai pulih, meski ia sering terbangun malam dan menangis diam-diam. Bu Nur mulai bisa berbicara kembali, meski masih terbata. Namun yang membuat semua warga gelisah adalah hilangnya jasad Pak Tarto. Ia tidak pernah ditemukan. Tidak di rumahnya, tidak di ladang, tidak di sungai. Bahkan tak ada jejak kaki yang menunjukkan ia pernah pergi dari desa. Seolah ia lenyap ke dalam bayangan, ditelan oleh pesugihan yang dulu ia panggil sendiri. Pak Ustadz merenung panjang di masjid. Ia tahu, dalam ilmu goib, perjanjian dengan iblis tak bisa dibatalkan semudah membakar jimat. Akan selalu ada harga yang harus dibayar. Apalagi jika perjanjian itu ditulis dengan darah manusia. Malam keempat setelah kejadian, hujan turun deras. Petir menyambar tak henti. Dan di tengah malam itu, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Ustadz. Saat dibuka, Riko berdiri di sana, basah kuyup, matanya kosong. Di tangannya tergenggam mangkuk bakso panas, mengepul di tengah hujan. Padahal tak ada gerobak atau penjual di sekitar rumah. Pak Ustadz terperanjat. Riko, dari mana kamu dapat ini? Anak itu menjawab dengan suara datar. Aku cuma diminta mengantarkan. Katanya ini bagian terakhir dari perjanjian. Seketika, ruangan menjadi dingin. Listrik padam. Dari dalam mangkuk, kuah bakso mendidih sendiri. Dan perlahan muncul wajah Pak Tarto, mengambang dalam uap. Mata terpejam, mulut terkunci. Namun jelas terlihat air mata darah mengalir dari kelopaknya. Lalu terdengar suara berbisik. Aku gagal. Aku dilahap jimatku sendiri. Tapi perjanjian ini belum selesai. Harus ada penerusnya. Mangkuk itu retak. Dan dari dalamnya keluar asap tebal. Wajah Pak Tarto melengkung dalam senyum menyeramkan sebelum lenyap dalam angin malam. Pak Ustadz segera membakar kain doa terakhirnya dan membungkus mangkuk itu. Ia mengurungnya dalam peti besi, menguncinya 7 lapis dan menguburkannya di bawah masjid, sambil membaca ayat-ayat pelindung dari kitab suci. Perjanjian itu tak bisa diputus, tapi bisa disegel. Beberapa tahun berlalu, kampung kembali tenang. Tak ada lagi gerobak bakso di Simpang 3. Pohon beringin ditebang dan digantikan pos ronda. Riko tumbuh besar dan pindah ke kota. Namun suatu malam, di kota tempat Riko tinggal, di sebuah gang sempit, terdengar suara familiar.
Bakso, bakso panas, bakso Pak Tarto, daging asli, penglaris terjamin. Dan dari balik uap panci yang mengepul, wanita tua itu tersenyum.